Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia adalah hak paling dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hak asasi manusia ini harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik itu yang Muslim ataupun yang non-Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di kota Mekah, banyak ayat yang menjelaskan tentang penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bisa tergambar dari beberapa ayat, di antaranya adalah surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3, surat Al-Balad ayat 12 sampai ayat 13. Juga bisa kita fahami dan kita pelajari dari kisah perjalanan Haji Wada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berpidato dalam Haji Wada tersebut. Betapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat terkait kesucian hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Setiap orang harus menghargai orang lain, tidak peduli warna kulit, tidak peduli bangsa apapun dan bangsa manapun. Dari beberapa kisah ini dan ayat-ayat Al-Quran tentu bisa kita fahami betapa hak asasi manusia di dalam perspektif agama Islam sangat dijunjung tinggi. Apalagi terkait tentang gender yang sering dijelaskan dengan pemahaman antara laki-laki dan perempuan. Agama Islam jelas menempatkan gender ini adalah sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Yang memisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan bukan karena dia terlahir sebagai laki-laki atau dia terlahir sebagai seorang perempuan. Namun, yang membedakan seorang laki-laki dan perempuan itu adalah hanya dari fungsi biologis saja. Terkait hak, terkait kewajiban, terkait tuntutan-tuntutan syariat adalah sama. Bisa tergambarkan dari beberapa surat. Di antaranya adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba. Punya potensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal, hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keduanya punya kesamaan dalam sisi menggapai status sebagai hamba yang ideal. Dalam surat yang lain, surat Al-Hujurat ayat 13, di situ jelas bahwa kemuliaan seorang hamba, baik itu laki-laki dan perempuan, tidak ditentukan dari gendernya, akan tetapi ditentukan oleh seberapa ketakwaan orang tersebut, seberapa dia bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, sejauh mana dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaanlah yang menjadi pembeda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 165, surat Al-Baqarah ayat 30, di situ ditegaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki amanah untuk menjadi
khalifatullah fil ard. Untuk bagaimana mengemban amanah agar menjaga bumi ini menjadi bumi yang benar-benar baik, menjaga kehidupan ini benar-benar dinamis. Tugas ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama dan tidak dibedakan. Dalam surat yang lain, surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua cucu Bani Adam tanpa terkecuali, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dari paparan beberapa ayat ini bisa kita pahami bahwa gender di dalam Islam tidak dibedakan. Tugas-tugas laki-laki dan perempuan terkait masalah ibadah dan tuntutan syariat adalah sama. Bahkan di beberapa ayat Allah memuliakan seorang wanita. Dalam beberapa ayat Allah juga memuliakan seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki atau perempuan dalam perspektif agama Islam. Dalam surat yang lain, surat Ali Imran ayat 195, surat An-Nisa 124, surat An-Nahl ayat 97, ditegaskan bahwa kesetaraan gender yang ideal, yang memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti didominasi satu jenis kelamin saja. Semua punya dominasi yang sama, semua punya kesempatan yang sama. Sejauh mana laki-laki atau perempuan berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan, meningkatkan ketakwaan, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, berupaya maksimal untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam perspektif Islam antara gender laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, tapi punya porsi yang sama. Kalaupun ada yang tidak sama, itu merupakan hanya sebatas dari sisi porsi biologisnya saja. Terkait HAM juga seperti itu. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam sangat dijunjung tinggi, dalam perspektif Islam sangat dihormati. Karena itu, mari kita menghormati hak asasi sesama manusia, baik yang muslim ataupun non-muslim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.